Rili Nanggara kali ini akan membahas tentang cerita kejadian pasangan suami istri yang terjadi di Karawang. Seorang istri yang banyak menuntut kepada sang suami yang pekerjaannya hanya seorang OB, menginginkan sebuah mobil hingga akhirnya ada permasalahan di antara rumah tangga mereka. Kisah ini adalah kisah sepasang suami istri. Dulu mereka berkenalan di sosial media saat umur mereka memang masih sama-sama muda. Sang wanita bernama Siti berasal dari Semarang, sementara sang lelaki bernama Khalil berasal dari Karawang. Keduanya berkenalan di sosial media saat itu merasa cocok satu sama lain. Ada komunikasi, bertukaran nomor telepon, hingga akhirnya menjalin kasih lewat sosial media. Menunjukkan keseriusannya, Khalil pun pergi ke Semarang dari Karawang. Saat di Semarang itulah Khalil yakin kalau Siti memang mencari calon istri yang baik untuk dirinya. Nampaknya Khalil pun mengenal keluarga Siti dari sana. Tak menunggu waktu lama lagi, mereka pun yang capek bolak-balik Semarang Jakarta hingga akhirnya memutuskan tak mau lama-lama berpacaran. Khalil langsung melamar Siti dan menikahi Siti. Membuktikan keseriusan cintanya pada sang suami Khalil, Siti pun setelah menikah dengan Khalil berpindah ke Karawang. Di sana Siti dengan Khalil tinggal di salah satu kontrakan di daerah Karawang. Khalil yang bekerja sebagai office boy dan Siti mencari-cari pekerjaan. Rumah tangga Khalil dengan Siti pun dikaruniai satu orang anak lelaki. Tak lama, Siti mendapatkan pekerjaan sebagai marketing properti. Karena memang umur yang mereka masih sama-sama muda, mereka berkenalan juga lewat sosial media. Kini Siti maupun Khalil kerap memamerkan keromantisan rumah tangga mereka di sosial media. Siti dengan Khalil pun memperlihatkan mereka bahagia. Tak sedikit orang yang nampak iri dan bahagia melihat kemesraan pasangan ini. Keluarga Siti yang jauh jarak berkomunikasi pun hanya melihat Siti di sosial media nampak bahagia melihat kebersamaan Siti dengan sang suami. Namun nampaknya tanpa sepengetahuan siapapun, rumah tangga Siti dengan Khalil di dalamnya penuh permasalahan. Siti dengan Khalil kerap cekcok, permasalahan intinya adalah masalah ekonomi. Siti nampak kurang bahagia dengan sang suami dengan gaji sang suami yang 3.500.000. Belum dengan kontrakan, keperluan bayi dan juga kehidupan Siti serta Khalil. Belakangan Siti menginginkan motor Khalil dijual dan dijadikan DP mobil, mengingat Siti sendiri menyebutkan dirinya butuh kendaraan. Namun nampaknya keinginan Siti ini masih ditolak oleh Khalil. Khalil merasa kurang sanggup kalau dirinya harus mencicil mobil. Meski Siti berjanji cicilannya dirinya yang membayar, namun Khalil takut dirinya tak bisa membayar dan mobil diambil lagi. Permasalahan Siti menginginkan mobil membuat rumah tangga mereka kerap cekcok dan jadi masalah. Tak hanya itu, Siti pun kerap menghina Khalil masalah pekerjaannya sebagai OB. Dimulai dari permasalahan ini, kadang-kadang Khalil merasa harga dirinya sudah tak ada lagi di mata Siti. Nampaknya dirinya dendam kepada Siti, namun Khalil tak mau ambil pusing karena Siti adalah ibu dari anaknya. Puncaknya suatu hari saat membahas lagi mobil, Khalil yang merasa kalau harga dirinya diinjak lagi Siti, namun kali ini Siti sudah membawa-bawa keluarga Khalil. Siti menjelekkan orang tua Khalil yang hanya memberi susu murah kepada anak mereka. Kesal dengan ocehan-ocehan Siti, akhirnya Khalil pun memukul bahkan mencekik Siti, namun tanpa disadari hingga Siti tak bernyawa. Panik sang istri sudah tak bernyawa, Khalil bukannya melapor kepada pihak kepolisian, Khalil malah menyusun strategi membuat rencana untuk bersandiwara. Khalil segera pergi ke pasar membeli golok. Setelah pulang, Khalil pun memutih sang istri. Membagi-bagikan jasad sang istri dan memasukkannya ke beberapa plastik, Khalil pun membuang di beberapa tempat. Khalil nampak merasa tak bersalah saat itu. Khalil banyak ditanyakan para tetangga kemana Siti berada. Khalil menyebutkan kalau Siti menghilang setelah dirinya mengaku akan pulang ke Semarang. Didesak banyak tetangga, akhirnya Khalil pun melaporkan kehilangan Siti kepada pihak yang berwajib. Beberapa hari kemudian ada seorang warga yang menemukan jasad Siti. Warga tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian langsung datang olah TKP dan membawa jasad Siti ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian mengetahui itu Siti setelah melakukan identifikasi korban. Setelah itu pihak kepolisian pun langsung ke rumah kontrakan Khalil. Niat pihak kepolisian memberitahu kepada Khalil kalau sang istri ketemu dengan kondisi tak bernyawa. Namun di kontrakan Khalil pihak kepolisian nampak mencurigai karena ternyata di kontrakan Khalil sendiri bau darah dan juga tercium beberapa bau pewangi nampak seperti habis dibersihkan. Saat di kontrakan Khalil pihak kepolisian memeriksa semua tempat hingga akhirnya menemukan surat yang ternyata dibuat Siti. Dalam keterangan surat tersebut Siti nampak tak bahagia dengan Khalil dan menginginkan bercerai dari Khalil. Bukan tanpa alasan, bukan masalah ekonomi apalagi masalah mobil.
Namun menurut keterangan dari surat Siti sendiri menyebutkan kalau Holil adalah laki-laki yang kasar, manipulatif, bahkan pernah ada orang ketiga di rumah tangganya. Tak lama pihak kepolisian pun langsung mengamankan Holil. Holil mengakui perbuatannya hingga akhirnya permasalahan Holil dengan Siti pun sudah ketemu pihak kepolisian. Holil mengarang cerita terkait permasalahan Siti menginginkan mobil. Holil sendiri penyebabnya, namun Holil tak mau bercerai dari Siti. Terkait permasalahan ini Holil pun dinyatakan bersalah. Holil sendiri diamankan pihak kepolisian dan mendapatkan hukuman seumur hidup penjara. Kini anak Holil dengan Siti pun diasuh keluarga Siti di Semarang. Keluarga Siti tak bisa menyembunyikan kesedihannya merasa kehilangan Siti untuk selamanya.